basis pajak kita tuh memang paling banyak di Kota Kupang, sedang Kota Kupang aja. Padahal kan di sana tersebar kabupaten-kabupaten. Nah, memang kondisi geografis kita ini yang mau nggak mau memberikan challenge nih buat kita, karena orang yang biasanya mungkin dapat informasi gampang di sekarang ini ya lewat HP, lewat internet, lewat apa, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak di luar sana yang nyari sinyal aja tuh juga susah gitu kan, kayak gitu. Challenge-nya sih seperti itu sih Kak gitu. Nah, palingan dari kita kalau kayak gitu ya tetap kita gencarkan. Kalau dari kita tetap kita gencarkan sosialisasinya. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, punya IG, kita punya YouTube juga gitu, dan kita juga mempererat koordinasi kita sama dinas-dinas gitu, sama dinas-dinas, sama instansi, sama asosiasi, sama paguyuban gitu, supaya kita bisa ngerangkul lebih banyak orang-orang untuk sadar, oh iya aku mau berkontribusi nih buat negara ini, masa maksudnya fasilitas tapi aku nggak berkontribusi begitu. Jadi itu sih yang kita juga coba lakukan. Kalau misalkan ada WP yang belum melek digital, gimana tuh? Nah, itu dia, itu challenge-nya juga. Jadi memang kalau yang melek digital tuh mungkin memang yang mungkin usianya sudah ini ya. Kalau anak-anak muda sih saya rasa sih udah semua gitu kan. Sekarang kan TikTok kan atau apa udah cepat gitu kan. Nah, yang untuk yang tua ini biasanya kita asistensi gitu, untuk kita tanyain lagi, bapak atau ibu kesulitannya di bagian mana, untuk di pelaporan kah atau apa. Nanti kita pastinya akan menawarkan asistensi, karena nggak bisa cuma sosialisasi kan Kak, kita ngasih knowledge gitu ke dia, tapi kan karena memang udah tua kadang kan kalau ngelihat juga udah sulit gitu ya. Jadi memang itu harus diasistensi. Atau biasanya kita juga minta tolong sama WP-nya ini apabila ada keluarga yang bisa bantu itu supaya bisa dibantu gitu dari rumah gitu. Kak, ini kita bicara tentang insentif ini kan pasti ada yang pro dan kontra tentunya. Nah, ini ada yang bilang ini bagaimana nih kalau misalkan dia sudah manfaatkan lah ini insentif sampai Desember. Terus ya harusnya istilahnya kan UMKM itu naik kelas lah, sudah dibayar oleh pemerintah, sedangkan kan yang harusnya pakai bayar pajak kan dia bisa pakai untuk produksi apa gitu kan, perputaran lagi. Tapi misalkan dia gagal nih, dia artinya omsetnya juga tetap menurun. Terus mungkin kalau misalkan harus kembali ke PPh yang normal yang awalnya berapa ya Kak? Kalau misalnya pasal 17 itu dia ada layeringnya sih. Kalau ada OP ada badan. Kalau misalnya dia bentuknya badan itu sekarang 22%. Kita kan juga lagi ada banyak nih, makanya DJP itu lagi banyak ngeluarin yaitu insentif atau tax cut ya kita bilangnya. Jadi untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 itu untuk tarif PPh badan itu menjadi 22%. Nanti di 2022 itu jadi 20%. Jadi makin kurang lagi. Kalau untuk yang OP itu ada layering-nya. Jadi kalau misalnya dia pendapatannya sampai dengan 50 juta itu ada 5%. Kalau 50 juta sampai 250 juta itu ada 15%. 250 juta sampai 500 juta itu ada 25%. Di atas itu ada 30%.